Detik-detik kedatangan Cristiano Ronaldo ke Indonesia kini ramai dinantikan. Tagar coach Indra Syafriot menggema di media sosial setelah timnas Indonesia U20 kembali meraih kekalahan. Begini respon asisten pelatih tim Merah Putih soal proses Jairul Dewal untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Jaises kembali tuai pujian setinggi langit dari sang pelatih dengan menjadi kapten di Venezia. Benarkah Elkan Bagot kembali cedera bersama klubnya menjelang sang pemain comeback bersama tim Merah Putih? Oli Romeni kini mulai tuai pujian bersama klubnya setelah kembali tampil memukau. Begini respon Erick Thohir soal timnas Indonesia U20 di Cina setelah laga kedua. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hashtag Indra Syafriot kini menggema di media sosial. Hal itu terjadi setelah timnas Indonesia tampil jeblok di Piala Asia U20 2025. Dari dua pertandingan yang telah dijalani, skuad tim Merah Putih kini sudah dua kali mengalami kekalahan, di mana kekalahan itu memastikan skuad Garuda tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Ya, saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga grup C dengan 0 poin, di mana hal itu tidak akan bisa mengejar Iran dan Uzbekistan yang mengemas 6 poin dalam satu laga tersisa melawan timnas Yaman U20. Setelah kekalahan itu, tagar Indra Syafriot kini menggema di media sosial, di mana ramai-ramai beberapa fans mendesak PSSI untuk mengganti coach Indra Syafri dari kursi kepelatihan skuad tim Merah Putih. Di mana ramai-ramai beberapa fans mendesak PSSI untuk mengganti coach Indra Syafri dari kursi kepelatihan skuad tim Merah Putih. Tagar Indra Syafriot ini sempat bertengger di deretan teratas keyword paling banyak diketik di akun Twitter, di mana isinya rata-rata protes atas hasil buruk timnas Indonesia U20. Ya, Indra Syafri merupakan pelatih langganan timnas Indonesia usia U20, hal itu bahkan sejak era Evan Dimas DKK. Catatannya, ia bisa membawa gelar Piala AFF U19 di tahun 2013 dan 2024. Di Piala Asia U20 2025 ini, coach Indra Syafri kembali dipercaya untuk menangani Jens Revan DKK, di mana ia ditargetkan bisa meloloskan skuad Garuda sampai ke semifinal, namun kini langsung kandas di fase grup. Timnas Indonesia kini masih berhasrat untuk mendatangkan Jairul Dewal. Dalam hal ini, asisten pelatih Timnas Indonesia yaitu Denny Lanzat pun buka suara soal kemungkinan tersebut. Ya, Jairo merupakan salah satu target pemain yang akan diproses oleh PSSI sudah sejak lama, sebab mereka melihat kehadiran sang pemain akan menambah kedalaman skuad tim Merah Putih. Apalagi Jairo juga memiliki garis keturunan Indonesia, yang mana keluarga besar sang pemain banyak yang tinggal di Manado. Hal itulah yang membuat Jairo masih eligible untuk membela Timnas Indonesia, mengingat tapsnya di Timnas Belanda masih sedikit. Namun baru-baru ini Denny Lanzat angkat bicara soal kemungkinan Jairo yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancaranya bersama Football Premier, ia terbuka untuk memprosesnya. Akan tetapi keputusan tersebut bukan di tangan tim kepelatihan, hal itu melainkan dari federasi dan juga pemerintah. Jika itu tergantung kami, dia akan bergabung, dia diterima, kata Denny. Ya, lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa penambahan pemain yang berkarir di luar negeri merupakan nilai plus bagi timnas Indonesia. Hal itu apalagi skuad Garuda saat ini masih menatap untuk lolos ke Piala Dunia. Pilihan pemain bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini, tapi menambah juga dipersilahkan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, ujar sang asisten pelatih. Ya, diketahui Denny Lanzat diberi tugas oleh PSSI untuk memantau dan mencari pemain keturunan yang akan diproses. Hal itu salah satunya adalah Jairul Dewal. Cristiano Ronaldo kini dijadwalkan akan datang ke NTT, di mana ia akan tiba di Kupang NTT tepat pada besok siang. Sudah teragendakan besok jam 11.00 siang di Bandara El Tari Kupang, kata PJ Gubernur NTT saat ditanya tentang kepastian kedatangan sang pemain di kota Kupang itu. Ya, Enrico selaku PJ Gubernur pun mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSSI NTT untuk memastikan kedatangan sang mega bintang. Sang pemain disebut akan menghadiri sejumlah kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Ya, pemilihan Kupang sebagai lokasi
lokasi kunjungan amal ini menunjukkan bahwa komitmen Ronaldo untuk terus mendukung kegiatan kemanusiaan di Indonesia. Meskipun rincian kegiatan amal masih dalam tahap finalisasi, namun pihak PSSI NTT memastikan bahwa kunjungan ini akan menjadi momen bersejarah bagi perkembangan sepak bola di daerah tersebut. Antusias masyarakat NTT dengan kedatangan sang pemain pun sangat tinggi, di mana PSSI NTT dan pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan sang mega bintang. Hal itu termasuk soal pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang matang. Pelatih Venezia kini kembali melontarkan pujian setinggi langit kepada bek timnas Indonesia, yaitu Jay Ises. Sang pelatih mengatakan bahwa Jay Ises memiliki semua aspek yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kapten di timnya yang hebat. Ya, Jay Ises dipercaya untuk menjadi kapten Venezia dalam 2 pertandingan terakhir menggantikan rekannya yang pindah ke Palermo. Meskipun dalam 2 laga tersebut Venezia gagal meraih kemenangan, namun sang pelatih tetap terkesan dengan cara Jay Ises dalam memimpin timnya. Ia mengakui bahwa Jay Ises memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang kapten. Namun menurutnya Jay Ises adalah pemain yang selalu memberikan dukungan kepada rekan satu timnya dalam situasi apapun. Dia kapten kami saat ini, dia dipilih untuk mewakili tim ini. Karena pengetahuannya, bahasanya, cara menjadi pemimpin, dedikasinya dalam membantu rekan satu timnya, kata sang pelatih. Inilah kapten yang saya inginkan, dia tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka, lanjutnya menjelaskan. Ya, Jay Ises sendiri memang sudah menjadi andalan di lini belakang Venezia sejak lama, di mana bek timnas Indonesia itu telah mencatatkan 53 penampilan dan menyumbangkan 5 gol sejak bergabung pada 2023 yang lalu. Elkan Bagot diketahui hanya bermain 1 babak dalam laga Blackpool pada Sabtu kemarin. Sang pelatih pun mengakui bahwa Elkan Bagot mengalami benturan, di mana bek timnas Indonesia itu ditarik keluar saat jeda turun minum bersama 2 rekannya. Pelatih Blackpool pun menjelaskan bahwa keputusan untuk mengganti Elkan Bagot lebih bersifat taktis, meskipun ia mengakui Elkan Bagot mengalami sedikit masalah. Elkan terkena sedikit benturan, tapi pergantian lebih karena strategi, ujar sang pelatih. Ya, ia mengubah skema tim menjadi 3 bek untuk menyesuaikan dengan permainan sang lawan. Hal itu sekaligus meningkatkan serangan. Kami bermain dengan 3 bek dan pada dasarnya menyamai sistem mereka. Kami tidak bisa lebih buruk lagi dan itu membuahkan hasil, ujar sang pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Ya, saat ini timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos ke perempat final setelah kalah 1-3 dari Uzbekistan. Hal itu lantaran timnas Indonesia U20 sudah menelan 2 kali kekalahan di grup C ini. Selain gagal lolos ke perempat final, timnas Indonesia juga dipastikan gagal untuk menembus Piala Dunia U20 2025 karena gagal finish di posisi keempat besar di ajang tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengatakan soal kegagalan timnas Indonesia U20 harus menjadi pelajaran. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas Indonesia U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jasrevan mencetak gol penyeimbang, namun timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1, ucap Erick Thohir. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior, kata Erick Thohir menambahkan. Media Inggris yaitu Oxford Mail kini memberikan pujian kepada Romini setelah penampilannya yang menonjol di laga melawan klubnya baru-baru ini. Ya, pelatih Oxford pun kembali tidak menempatkan Romini sebagai starter, di mana ia baru masuk di babak kedua ketika timnya tertinggal 0-1. Ia masuk ke lapangan tepat di menit ke-66 menggantikan striker timnas Wallace. Meski Romini masuk, namun timnya tidak dapat menyamakan kedudukan dan malah kebobolan lagi di injury time. Pujian untuk Romini yang merupakan pembelian pemecah rekor Oxford kini pun tertera dalam penilaian performanya yang mencapai nilai 6,5. Menambah energi dan percikan semangat dengan umpan silang yang sangat baik dari dalam. Man of the match, demikian bunyi laporan dari media tersebut. Ya, akibatnya hasil ini kini membuat klub Romini berada di posisi ke-16. Selanjutnya Oxford dijadwalkan akan bertanding pada 22 Februari 2025 ini. Oleh Romini yang bergabung pada Januari yang lalu, ia telah memperoleh beberapa kesempatan bermain meskipun belum menjadi starter, di mana ia telah bermain dalam 4 pertandingan di Liga Championship dengan total waktu 49 menit. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.